Maka dalam kaidah-kaidah itu idza jtama'a haqqani ay haqqullahi wa haqqul ibad kutima haqqullah. Kutima haqqul ibad. Apabila hak Allah dan hak masyarakat bertentangan, maka yang dimenangkan adalah hak manusia. Kenapa yang dimenangkan hak manusia? Lihtiyaji, karena manusia itu butuh. Ala haqqillah liginahu, karena Tuhan tidak butuh. Kebutuhan manusia itu hampir menurut ulama-ulama usul fikih setidaknya ada 6. Sama dengan teorinya siapa itu ahli psikologi baru itu. Apa itu yang bisa dijadikan belum. Teori ada teori barat kebutuhan manusia itu. Maslow. Hierarki hidup manusia. Saya tidak pakai itu, saya pakai usul fikih aja. Menurut usul fikih, kan tadi kenyataan kita ini, kapan kita bahagia? Itu ternyata bahagia itu pertama kalau kita punya uang, ya kan? Kita punya kehidupan yang nyaman, yang sehat, berkualitas dan seterusnya. Ketiga, kita bisa berpikir dengan baik. Keempat, kita bisa beragama dengan baik. Yang keempat, kita tadi bisa tanasul, bisa berregenerasi. Nah, ini sama persis dengan teori dalam usul fikih bahwa kebutuhan manusia itu, manusia bisa bahagia itu kalau agamanya terjaga, dinnya. Kedua, hayatnya atau nafsunya terjaga, an-nafsu, hifdun nafas. Ketiga, an-nasab, keturunannya atau an-nasab. Yang kelima, al-irdu. Keempat, al-irdu, kehormatan, al-karomah, al-insaniyah. Kita kalau tersinggung sedikit merasa direndahkan itu pasti tidak mau. Kemudian apalagi al-akal atau al-fikr. Kemudian yang terakhir al-mal. Inilah kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika ini terpenuhi, maka dia bahagia. Nah, tujuan syariat itu apa? Tujuan syariat itu adalah untuk melindungi itu. Jadi Allah itu menurunkan Quran itu untuk melindungi kebutuhan Bapak, supaya kebutuhan yang dasar itu tidak diganggu atau tidak hilang. Jadi dikembangkan dan tidak boleh dihilangkan. Jadi luar biasa kan? Makanya di dalam teori-teori fikih nanti banyak kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ketuhanan itu kadang-kadang dikalahkan untuk kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan. Contoh gini, misalkan kalau salat zuhur kan berapa rakaat? 4 rakaat. Ketika bepergian itu sebenarnya untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan jenengan? Kalau saya kan ke Surabaya atau kemana, ke luar Jawa, itu untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan jenengan? Kepentingan Bapak kan? Tapi Tuhan kan kata ya sudah jual saja di diskon. Itu kepentingan Tuhan diturunkan untuk menjaga kepentingan dia, supaya tidak terlalu sulit. Maka dalam kaidah-kaidah itu idza jtama'a haqqani ay haqqullahi wa haqqul ibad kutima haqqullah. Kutima haqqul ibad. Apabila hak Allah dan hak masyarakat bertentangan, maka yang dimenangkan adalah hak manusia. Kenapa yang dimenangkan hak manusia? Lihtiyaji, karena manusia itu butuh. Ala haqqillah liginahu, karena Tuhan tidak butuh. Tuhan tidak butuh apa-apa. Sehingga kalau hak manusia dan hak Tuhan berkumpul, hak manusia lebih banyak, hak Tuhan ditunjukkan. Nah, itu saking sayangnya Tuhan untuk menjaga kebutuhan kita. Nah, ini yang disebut dengan dalam istilah usul fikih itu disebut dengan ad-daruriyatus sittah atau khamsah. Kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia atau 6 kebutuhan dasar manusia. Jadi syariat Islam semuanya disyariatkan untuk ini. Baca mulai dari ayat pertama sampai surat terakhir, ayat terakhir. Semua hukum-hukum itu disyariatkan pasti untuk ini. Ayo coba sebut hukum apa aja.
Kenapa tidak boleh berzina? Merusak nasab, merusak keturunan. Kenapa tidak boleh mencuri? Menjaga harta. Kenapa tidak boleh mengkodaf orang lain? Menjaga kehormatan orang lain. Kenapa tidak boleh membunuh? Menjaga kehidupan. Kenapa kita tidak boleh innamal khamru wal maisir? Kenapa tidak boleh minuman keras? Menjaga akal. Untuk menjaga. Kenapa tidak boleh berjudi? Menjaga mal. Iya. Kutiba alaihimul qital wa huwa kurhul lahum. Kenapa disyariatkan perang? Padahal perang itu membunuh orang. Menjaga agama. Waqtuluhum wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din fa in tahaw fala udwana illa 'alal. Kenapa disyariatkan ini? Semuanya itu pasti untuk ini. Untuk ini. Oke. Baik. Nah, kita lanjutkan ya.